Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada video ini saya akan menampilkan terkait salah satu dharma perguruan tinggi saya, yakni pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah yang dalam bidang KBK bimbingan. Salah satu mata kuliah yang muncul pada semester ini yakni mata kuliah praktikum bimbingan kelompok, di mana mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 SKS 2 JS yang merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yakni bimbingan kelompok. Sehingga salah satu syarat untuk bisa mengikuti mata kuliah ini adalah sudah lulus di mata kuliah bimbingan kelompok. Mata kuliah praktikum bimbingan kelompok memiliki SCPL yang dilibatkan pada mata kuliah ini. Yang pertama, yakni mampu merumuskan tujuan, fungsi, prinsip, azas, konteks, pendekatan, dan prosedur, serta merancang layanan bimbingan dan konseling pada jenis dan jenjang pendidikan dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, kreatif, sistematis, inovatif, dan komprehensif berdasarkan teori-teori dan hasil analisis kebutuhan. Yang kedua, mampu melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem secara klasikal, kelompok atau bimbingan kelompok dan individual dengan menggunakan metode, teknik, dan media atau multimedia yang relevan, serta memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari keberagaman sosial budaya dalam jenis, jalur, dan jenjang satuan pendidikan. Adapun deskripsi mata kuliah, yakni mata kuliah praktikum bimbingan kelompok memiliki pokok-pokok bahasan pengembangan program bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan pendekatan bimbingan kelompok, pengembangan perencanaan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok atau RPLBK, latihan layanan bimbingan pendekatan kelompok menggunakan model, metode, teknik ekspositori lisan atau ceramah maupun tertulis, diskusi kelompok, problem-based learning, role-playing dengan teknik sosiodrama, permainan simulasi, biblio atau sinema edukasi, outbound atau permainan kelompok, latihan pengembangan kelompok mulai tahap orientasi, pengembangan norma dan tujuan kelompok, serta produktivitas dan tahap terminasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa dapat merancang layanan dasar menggunakan model, metode, teknik dengan pendekatan kelompok, memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari keberagaman sosial budaya dalam jalur pendidikan formal. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan rancangan layanan dasar menggunakan model, metode, teknik, dan pendekatan kelompok. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjadi pemimpin kelompok dalam setiap tahapan perkembangan kelompok. Adapun sub CPNK yang akan menjadi materi perkuliahan pada mata kuliah praktikum bimbingan kelompok yang pertama, yakni mahasiswa merancang layanan dasar menggunakan model, metode, teknik dengan pendekatan kelompok. Yang kedua, mahasiswa dapat menyusun program bimbingan kelompok. Yang ketiga, mahasiswa dapat merancang layanan dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan atau RPL, layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok dengan berbagai metode atau teknik yang relevan. Yang keempat, mahasiswa dapat mengimplementasikan atau melakukan layanan dasar menggunakan model, metode, teknik dengan pendekatan kelompok. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan metode ekspositori. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok dengan metode diskusi kelompok. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melaksanakan layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok dengan model PBL. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melaksanakan layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok dengan metode bermain peran atau sosiodrama. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melaksanakan layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok dengan metode permainan simulasi. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu melaksanakan layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok dengan metode sinema atau biblio edukasi. Yang kesebelas, mahasiswa mampu melaksanakan layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok dengan outbound atau permainan kelompok. 12, mahasiswa mampu menjadi pemimpin kelompok dalam setiap tahapan perkembangan kelompok. 13, mahasiswa dapat berperan sebagai pemimpin kelompok pada tahap orientasi atau pembentukan kelompok. 14, mahasiswa dapat berperan sebagai pemimpin kelompok pada tahap pembentukan norma atau tujuan kelompok. 15, mahasiswa dapat berperan sebagai pemimpin kelompok pada tahap produktif atau tahap kerja. 16, mahasiswa dapat berperan sebagai pemimpin kelompok pada tahap terminasi. Metode pengajaran menggunakan metode DIE, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Yang pertama, Delivery. Nah, delivery pada metode pembelajaran praktikum bimbingan kelompok ini, yang utama kita menggunakan model project-based learning. Kita juga menggunakan metode lain seperti ceramah, diskusi, praktek, dan sebagainya. Tetapi yang utama adalah project-based learning. Pada project-based learning yang pertama, mahasiswa melakukan analisis kebutuhan atas layanan yang akan dikembangkan dalam bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Yang kedua, mahasiswa menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan atau
kelompok ataupun klasikal. Yang ketiga, mahasiswa menyusun media atau perangkat untuk dipraktekkan ketika praktikum di kelas. Selanjutnya, mahasiswa melakukan implementasi dari perencanaan yang sudah dilakukan dengan praktikum di kelas. Yang terakhir, mahasiswa melakukan penyusunan laporan atas praktikum yang dilakukan di kelas. Yang kedua, interaction. Interaction ini meliputi bagaimana interaksi ketika perkuliahan. Perkuliahan dilakukan dengan model blended learning, di mana kita juga memiliki salah satu learning management system yang dinamakan Sipejar yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Malang. Di Sipejar kita menampilkan materi-materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa, termasuk dalam mata kuliah ini form penilaian praktikum dan juga form penilaian rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Mahasiswa juga mengumpulkan tugas, hasil praktikum dan juga laporan di Sipejar ini. Selain itu, kita juga ada tatap muka untuk membedah RPL yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa dan praktikum menggunakan pendekatan-pendekatan teknik atau metode yang sudah disepakati. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok atau rombel untuk bisa praktik dan mengerjakan tugas-tugas proyek di dalam kelompok dan juga rombelnya. Mahasiswa yang berkesempatan praktek di kelas maka akan praktek di kelas dan divideo oleh rekan sejawatnya. Mahasiswa yang tidak berkesempatan praktek di kelas maka akan melakukan praktek di luar kelas bersama kelompok dan juga rombelnya. Masing-masing kelompok atau rombel bertugas untuk melakukan penilaian sejawat, kemudian melakukan refleksi dan memberikan laporan kepada dosen. Yang ketiga, assessment. Bagian assessment atau penilaian ini terdiri dari beberapa bagian penilaian. Yang pertama yakni penilaian project yang memiliki bobot 50%. Yang kedua, nilai UAS yang memiliki bobot 30%. Yang ketiga, nilai partisipasi yang berbobot 10%. Dan yang terakhir yakni penilaian portofolio yakni 10%. Berikutnya kita akan menyimak dokumentasi praktikum pengajaran pada mata kuliah praktikum bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, luar biasa sekali ya kalian tetap bersemangat di hari ini. Oke, kita sudah masuk ke pekan keempat sesuai dengan apa yang tertulis di RPS. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum teknik ekspositori ya. Pekan lalu kita sudah membahas RPS dari teman-teman semuanya terkait dengan teknik ekspositori. Nah, hari ini waktunya kita untuk praktek gitu ya. Nah, nanti akan ada satu mahasiswa yang praktek. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa semuanya berkesempatan untuk praktek hari ini, dan siapapun yang memang hari ini akan praktek sudah siap baik materi ataupun performanya ya. Nah, di praktek hari ini akan ada beberapa teman-teman yang menjadi tim atau bagian gitu ya, artinya yang tidak mendapatkan kesempatan atau tidak mendapatkan bagian untuk praktek hari ini maka akan bertugas menjadi bagian yang lain ya. Nanti ada yang menjadi tim penilai, jadi ada 2 orang dari kelompok yang lain di luar dari teman-teman yang praktek hari ini akan menjadi tim penilai sejawat gitu ya. Kemudian sisa yang lainnya akan menjadi audiens atau penonton bagi salah satu teman kalian yang nantinya akan praktek gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang akan praktek akan menyampaikan dulu kalian di sini berperan sebagai siswa SMP atau siswa SMA begitu ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya Anda profesional untuk mensupport teman Anda yang praktek hari ini sehingga nantinya Anda bisa memberikan refleksi, evaluasi, masukan begitu ya kepada teman yang sedang praktek. Yang masukan dan juga refleksi itu sebenarnya untuk perbaikan diri Anda ketika nanti praktek di luar kelas gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah dipahami ya? Penilaiannya sudah ada di Sipejar. Kalian juga sudah mengecek Sipejar ya. Di Sipejar itu ada penilaian untuk praktikum dan penilaian untuk RPS-nya. Jadi semuanya sudah ada di Sipejar. Baik, nah tanpa menunggu waktu yang lama karena memang ini praktikum, maka hari ini saya tawarkan siapakah yang sudah siap dan berkenan untuk praktek hari ini. Oke, silakan. Siapa yang berkenan? Oke, Mbak Mita ya? Oke, Mbak Mita berkenan untuk praktek hari ini. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Mbak Mita.
Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan nantinya pasti bakal bermanfaat bagi kita semuanya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa topik yang akan kita bahas? Nggak tahu. Belum tahu nih. Oke, kita akan membahas mengenai gaya belajar. Pasti teman-teman udah nggak asing atau ada yang masih pertama kali dengar apa itu gaya belajar? Pertama kali. Pertama kali. Belum ada yang tahu berarti tentang apa itu gaya belajar? Belum. Oke. Sebelum kita memasuki materi, biar teman-teman lebih fokus, lebih semangat, gimana kalau kita melakukan mini games? Oke. Kita akan memulai games dengan judul Siapa Aku. Ada yang pernah tahu? Tidak tahu. Nah, nanti di sini saya akan memberikan clue, kemudian teman-teman menebak siapa sih dia ini, siapa aku. Contohnya mungkin bisa dari benda, kemudian tempat ataupun profesi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Aku tak kasat mata. Aku dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya aku. Siapakah aku? Oke, benar. Oke, kita lanjut memasuki materi. Belum ada yang tahu kan apa itu gaya belajar? Belum. Dengar? Ya. Oke. Kita akan mengenal gaya belajar. Udah pada siap? Siap. Apa itu gaya belajar? Nah, di sini kalian pernah nggak sih merasa sulit untuk memahami sebuah materi yang kalian pelajari? Nah, itu kemungkinan karena kalian belum tahu apa gaya belajar yang cocok untuk kalian. Nah, yang pertama adalah gaya belajar visual. Nah, ciri-ciri dari seseorang yang memiliki gaya belajar, kecenderungan belajar visual, yaitu dia lebih suka membaca daripada mendengarkan. Lebih bisa menangkap informasi ketika dia bisa membaca sendiri. Kita lanjut ke gaya belajar yang kedua, yaitu auditorial. Ciri-cirinya yang pertama adalah mengingat yang didengar. Nah, dia lebih bisa mengingat yang dia dengar daripada yang dia baca, yang dia lihat. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik. Ciri yang pertama adalah mudah mengingat jika fisik terlibat langsung. Nah, contohnya saja ketika seseorang ini lebih bisa memahami materi ketika ia terlibat, misalnya saja di laboratorium, dia tuh langsung praktek. Nah, itu dia bakal lebih bisa memahami materi dengan cepat. Oke. Dari ketiga gaya belajar tersebut, apakah teman-teman sudah memahami bagaimana ciri-cirinya, kemudian pengertian dari gaya belajar itu sendiri apa? Sudah bisa dipahami? Ya. Nah, di sini kan kalian sudah memahami dari pengertian apa itu gaya belajar, kemudian macam dan ciri-ciri dari masing-masing belajar. Nah, saya ingin bertanya, mengapa kita perlu mengenali gaya belajar kita? Baik, saya Bu ingin menjawab. Jadi mengapa kita perlu untuk mengenali gaya belajar kita sendiri? Jadi kalau menurut saya itu alasannya adalah supaya untuk memudahkan kita dalam belajar juga. Karena misal kayak gini, saya punya gaya belajar kayaknya saya itu gaya belajarnya adalah di visual. Jadi saya bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan saya ketika saya belajar. Misal jadi kalau visual kan lebih bisa untuk melihat dan mengamati sesuatu. Nah, jadi mungkin saya bisa menerapkan ke dalam kegiatan belajar saya, bahwa saya itu lebih bisa menangkap informasi kalau saya mengamati bukan dari mendengarkan. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Aurelda ya? Kita kasih aplaus yang meriah untuk di sini saya ingin bertanya lagi, menurut kalian yang sudah mempelajari apa yang saya sampaikan tadi, apa manfaat yang kalian dapat ketika mempelajari, mengenali gaya belajar? Mungkin ada yang ingin menjawab, bisa katakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa gaya belajar ini sebagai alat atau untuk memudahkan kita dalam belajar. Ketika kita tahu apa gaya belajar kita jadi tahu
bagaimana cara belajar atau cara apa yang sesuai dengan diri kita untuk belajar sesuatu, untuk memecahkan suatu masalah atau soal dalam mata pelajaran atau dalam sekolah. Oke, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, pastinya teman-teman udah paham kan apa itu gaya belajar, macam, dan bagaimana ciri-ciri masing-masing dari gaya belajar ini. Sudah paham kan? Sudah. Kalau begitu, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana kita dapat menentukan gaya belajar yang cocok untuk kita. Nah, kita akan melakukan tes di sebuah web, yaitu webnya namanya adalah akupintar.id. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Semoga dapat dipahami dengan baik bagi teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, baik, luar biasa sekali ya praktek dari Mbak Rita. Kita beri aplaus dulu. Sebagai praktikan pertama di kelas ini ya untuk metode ekspositori atau teknik ekspositori. Baik teman-teman semuanya, karena memang Mbak Mita sudah praktek, saatnya kita memberikan refleksi gitu ya. Nah sebelum ke teman-teman semuanya, saya mau Mbak Mita menyampaikan bagaimana sih perasaannya atau pengalamannya ketika Mbak Mita berhasil praktek hari ini. Oke, refleksi dari saya sendiri tentang apa yang saya lakukan praktikum ini. Sebelumnya padahal semalam saya sudah kayak udah belajar, udah hafal gitulah urutannya. Tapi pas praktek langsung ternyata kayak tiba-tiba ngeblank. Abis ini mau ngapain? Kemudian ada beberapa langkah yang saya belum sampaikan, jadinya terlewat. Kemudian mungkin karena sedikit nervous juga ya Bu, jadinya ngeblank gitu. Terus bingung. Terus tapi apresiasi buat teman-teman yang responnya baik kepada saya, yang bisa jadinya saya sedikit lebih enjoy meskipun agak dredeg ya. Jadi ya itu dari saya. Oke, luar biasa sekali ya refleksi dari Mbak Mita. Nah untuk selanjutnya kita akan mendengar ya dari audiens ya. Apakah memang yang dirasakan Mbak Mita tadi juga terasa sampai ke audiens, atau mungkin ada masukan-masukan positif dari apa yang sudah ditampilkan Mbak Mita yang ini nantinya bisa dipelajari oleh teman-teman. Ada audiens yang mau menyampaikan? Saya Bu. Oke, silakan. Untuk refleksi untuk Mbak Mita tadi, menurut saya itu tadi kondisi situasi tadi sudah bagus. Kemudian audiens juga sangat aktif ya dalam mendengarkan dari penjelasan dari Mbak Mita. Kemudian saya sangat suka di bagian mini games tadi, itu bisa menjadi pembuka ketika sebelum penyampaian materi, karena itu bisa membangkitkan semangat teman-teman ketika menyiapkan untuk mendengarkan penyampaian dari materi Mbak Mita. Oke, terima kasih Mbak Amelia sebagai perwakilan dari teman-teman audiens ya. Semuanya sepakat? Sepakat. Luar biasa sekali. Nah, yang terakhir ya, ini dari penilai teman sejawat ya. Jadi teman-teman yang tadi sudah mendapatkan form penilaian, kemudian bertugas menilai. Nah, ada dua penilai sejawat yakni Mbak Amelia yang satunya, dan Mbak Peggy ya. Silakan Mbak Amel dan Mbak Peggy menyampaikan penilaiannya. Baik, kami dari penilai sejawat telah menilai dari paparan materi dan juga praktikum dari Mbak Mita tadi. Kami telah menilai bahwa sebenarnya sudah bagus, cuman memang ada beberapa poin yang memang tetap harus dipelajari lagi, seperti menguasai panggung dan juga belajar buat lebih enjoy aja ya Mbak. Soalnya memang tadi agaknya kurang masih kaku gitu ya. Jadi tapi semuanya sudah bagus kok untuk keseluruhan gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Peggy dan Mbak Amelia atau Mbak Lia sebagai penilai sejawat ya, luar biasa sekali. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari saya untuk Mbak Mita ya. Oke, sama seperti penilaian dari teman-teman yang lain, baik dari audiens atau tim penilai. Dari penilaian saya untuk teknik ekspositori yang tadi sudah ditampilkan oleh Mbak Mita itu luar biasa bagus ya. Beri aplaus dong teman-teman. Beberapa poin yang nanti akan menjadi refleksi kita bersama. Saya akan berikan sedikit penguatan gitu ya. Nah, untuk materi, menarik kan materi tadi? Menarik ya. Kemudian semua langkah-langkahnya sudah dijalankan, mulai dari penyampaian tujuan, kemudian kegiatan yang akan dilakukan, transisi, kegiatan inti, sudah semuanya ya? Sudah? Oke, sampai terminasi sudah ya? Bahkan kegiatan tidak lanjut yang akan menjadi kegiatan lanjutan itu juga sudah disampaikan. Jadi luar biasa sekali Mbak Mita. Oke, baik. Saya akan berikan penguatan sekilas. Nah, kalau materinya kalian sudah paham betul karena di semester lalu semuanya lulus? Lulus. Oke ya, makanya sekarang bisa
bisa ikut praktikum. Nah, semester lalu sudah bahas teori, kita kupas tuntas, tetapi ini mungkin ada beberapa hal secara teknis perlu teman-teman pahami. Yang pertama yakni berorientasi tujuan, kemudian ada prinsip komunikasi, ada prinsip kesiapan, ada prinsip berkelanjutan ketika kita melakukan praktikum ekspositori, gitu ya. Yang pertama berorientasi tujuan, jelas. Sebelum kalian semua praktek, tentu kita sudah punya tujuan. Tujuan yang jelas itu apa? Tujuan didapatkan salah satunya dari taksonomi Bloom. Oke. Yang kedua yakni prinsip kesiapan. Gitu. Apa mungkin dari tujuan dulu ada pertanyaan? Baik Bu, saya ingin bertanya. Jadi untuk ekspositori ini menggunakan taksonomi Bloom yang bagian apa Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Iki atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita menggunakan metode ekspositori, sebenarnya taksonomi Bloom atau tingkatan C-nya ini di C berapa ya? Kalau C1, 2, 3 itu masuk low order thinking skill. Kalau C4, 5, 6 itu high order thinking skill. Nah, karena ekspositori itu menjelaskan konsep dasar, biasanya materi-materi yang tadi ya seperti Mbak Vita tanyakan, sudah paham apa belum, sudah tahu atau belum? Artinya biasanya materi-materi yang belum diketahui. Ya, nah, ketika materi itu materi yang baru bagi siswa, maka kita perlu memberikan pengetahuan, pemahaman ataupun aplikasi sehingga ranahnya masih di C1, C2 atau C3. Saya akan menjelaskan prinsip komunikasi. Nah, ini penting sekali ya. Bagaimanapun ketika kita melakukan ekspositori, ya kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas itu sangat penting. Sehingga konselor menggunakan bahasa yang sudah dipahami, ya, kemudian menggunakan nada suara normal yang nyaman didengar oleh konseling. Kemudian konselor mengelola bahasa tubuh yang ditunjukkan ketika menyampaikan pesan. Nah, kalau misalkan saya hanya diam di sini, jadi kemudian saya membaca atau menyampaikan, apakah Anda nyaman? Tidak, tapi mungkin dengan gerakan, jadi ya, ketika saya menunjuk, silakan Mbak Amel, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman. Nah, Anda akan merasa dihargai, gitu ya. Tahu, saya juga harus melakukan improvisasi dengan melihat semua teman-teman, ya, semua audiens saya, sehingga semua audiens yang ada di kelas ini merasa bahwa saya memperhatikan. Tapi kalau fokus saya itu ada di depan saja ya, misalnya ke Mbak Nadi, maka yang lain juga akan hilang fokus gitu, karena dia hanya terpaku ke Mbak Niki saja, gitu ya. Oke, nah di komunikasi ini ada beberapa prinsip, ada respect, empathy, audible, clarity, dan juga humble. Respect ini kita respect dengan audiens kita ya, seperti menyapa, melihat. Kemudian berempati, gitu, merasakan apa yang mereka rasakan ketika jadi audiens. Kalau misalnya audiensnya itu sudah mulai menguap gitu ya, nah maka kita tanya, nah Mas, Mbak, ada yang ditanyakan. Atau kalau misalkan ekspositori itu kan panjang sekali penjelasannya, maka kita boleh menggunakan ice breaking. Oke, baik, kita ice breaking dulu ya, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Mungkin kalau lagu kesukaan kalian saat ini apa yang sedang hits? Tulus. Apa? Tulus. Ya, lagunya yang apa Tulus itu? Manusia kuat. Oh, Manusia Kuat. Saya kira lagunya Hilda ya yang sekarang ini lagi hits ya. Oh, nggak suka? Ya, berarti gunakan lagu-lagu yang sesuai dengan audiens Anda. Nah, kemudian audible, itu bisa didengar. Jadi ya, bisa didengar, jelas. Kalau misalnya memang kelasnya besar, misalnya kapasitas 100 siswa gitu ya, ya gunakan alat pengeras suara. Gitu ya. Kalau Anda yakin suara Anda bisa menggelegar, ya sudah tidak usah pakai pengeras suara. Kemudian clarity atau kejelasan apa yang Anda sampaikan. Maka tadi kita belajar dari Mbak Vita, poin-poin ini sederhana sekali. Ya, tetapi dari sederhana poin yang disampaikan itu kita improvisasi ketika di kelas. Balik lagi, kalau Anda sudah siap ketika menjelaskan, maka Anda bisa menjelaskan meskipun poinnya hanya singkat-singkat sekali. Kemudian humble, gitu ya. Bagaimanapun antara konselor dan juga konseli itu juga perlu punya kedekatan, hubungan baik, sehingga merasa memang konselor dan konseli ini bukan perbedaan strata, tetapi memang menjadi fasilitator, ya boleh menanyakan kabarnya di hubungan baik ya, melakukan ice breaking dan sebagainya. Oke, baik. Oke, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak, sudah cukup ya. Oke, karena memang waktunya juga sudah habis untuk praktek hari ini, maka saya akan tutup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas praktek hari ini. Beri aplaus untuk kita semuanya. Baik dari praktikan Mbak Mita, teman-teman sebagai audiens maupun tim menilai, terima kasih, kalian luar biasa. Minggu depan kita akan lanjut ke bedah RPL untuk metode diskusi kelompok, gitu ya. Jadi silakan dipersiapkan, dikerjakan. Minggu depan saya akan menunjuk atau
mungkin seperti tadi ya, siapa yang sudah siap bisa maju untuk melakukan bedah diskusi kelompok. Sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hingga akhir semester. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Demikianlah paparan terkait dharma pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.